Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kendari, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, pertama-tama marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat-Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk datang di sekolah tercinta kita ini untuk mengakhiri agenda, yaitu agenda diseminasi. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah kita mendapatkan panutan untuk menjalani berbagai kehidupan dalam kehidupan ini. Ya, jadi sebelumnya di sini saya meminta maaf kepada Bapak Ibu guru, bukan menggurui Bapak Ibu atau saya merasa lebih baik, tapi di sini saya ingin membagikan pengetahuan atau pemahaman saya terkait dengan tugas saya dari CGP, yaitu penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Ya, budaya positif adalah upaya untuk kita mencapai atau mewujudkan visi sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai dan keyakinan universal yang kita terapkan kepada anak didik kita. Ya, tentunya budaya positif di SMA 5 Kendari ini sudah banyak sekali kita terapkan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan budaya positif apa saja yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Ya, mungkin Bapak bisa menyebutkan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini, Pak. Budaya positif apa lagi yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini? Iya, 5S. Jadi semua itu adalah seperti gotong royong atau pelaksanaan imtak atau kegiatan Jumat imtak, itu adalah semua adalah budaya-budaya yang kita terapkan di sekolah kita ini untuk menumbuhkan karakter peserta didik atau membentuk karakter peserta didik. Iya. Jadi pada budaya positif yaitu yang harus kita pahami dulu adalah konsep inti budaya paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, tapi di sini yang ingin saya bagikan adalah tentang posisi kontrol guru. Kita sebagai guru pastinya kita banyak menghadapi tantangan dalam menangani masalah peserta didik kita di kelas. Ya, jadi posisi kontrol guru itu misalnya dalam menangani masalah-masalah peserta didik yang berhubungan dengan karakter pasti berbeda-beda. Ya, seperti misalnya saya kasih contoh, kira-kira dengan kasus yang seperti ini, bagaimana posisi kontrol seorang guru? Masing-masing mungkin punya tindakan yang berbeda-beda. Misalnya begini, pertanyaan pemantiknya, seperti ini kasusnya. Anto jarang sekali hadir di sekolah. Sekalipun dia ada di sekolah, Anto selalu tertidur selama pembelajaran. Sebagai seorang guru, penerapan disiplin apa yang akan kita gunakan? Maksudnya dengan masalah seperti ini pastinya kita pernah mengalami di dalam kelas. Kira-kira kalau misalnya menghadapi masalah begini, apa tindakan yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Ya, mungkin bisa diberikan penjelasan apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan kalau misalnya menghadapi seperti ini. Bisa mungkin
jika menghadapi masalah seperti ini. Bisa. Yang jelas kasus yang ada di pasar kita sering terus apa yang saya harus lakukan. Yang pertama, biasanya saya panggil anak dulu, kemudian saya menanyakan apa kira-kira masalahnya sebenarnya dia selalu tidak. Kenapa dia selalu terlambat? Itu kan pertanyaan. Rata-rata anak-anak kalau yang seperti itu biasa alasan yang paling klasik itu adalah terlambat bangun. Nah, ketika dia terlambat bangun, maka apa kira-kira masukan yang harus kita sampaikan? Maka solusi-solusinya misalnya mungkin bisa saja dia harus lebih awal untuk tidur malam. Katakanlah seperti itu. Karena mereka rata-rata saya lihat itu alasannya tidur terlambat jam 12, jam 1. Artinya anak-anak itu normalnya anak sekolah ya, itu harusnya tidurnya jam 10 paling lambat. Sehingga pagi itu tidak terlambat. Harus ditanyakan apa kira-kira akan masalah yang sehingga dia selalu tidak hadir. Terima kasih Pak Armin atas pendapatnya tentang masalah yang sudah ada dari pertanyaan pemantik ini. Jadi dari kita pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda atas permasalahan yang sudah ada, seperti kasus yang seperti di atas. Ya, jadi di sini saya akan jelaskan yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi berdasarkan penanganan masalah kita sudah tahu 5 posisi kontrol di sini maksudnya adalah kita mengenali diri kita posisi apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Kita berada di posisi mana? Posisi kontrol guru yaitu ada 5. Yaitu 1 penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Untuk mengenal posisi kontrol guru bisa dilihat dari tabel ini yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, mungkin melalui penjelasan di atas bisa dilihat posisi manakah saya? Ya. Seperti ini ya, misalnya posisi kontrol guru pada penghukum. Biasanya guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Biasanya seperti itu. Dan hasilnya, biasanya peserta didik itu akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau dia akan berbohong, karena dia akan menghindari hukuman. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya. Kemudian pada posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya pada posisi kontrol ini guru akan berbuat biasanya berceramah, ya, biasanya berkata lembut. Ya, dan mengatakan seharusnya kamu melakukan ini, atau biasanya ibu kecewa sekali sama kamu, kenapa sih kamu lakukan ini? Ya, dengan begitu hasil yang diperoleh biasanya peserta didik akan menyembunyikan atau menyangkal atau bahkan dia akan berbohong. Ya, kemudian kaitannya dengan hasil berkualitas adalah murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, dan biasanya akan murid berkata, maafkan saya Bu Guru, karena dia posisinya diberikan seperti kayak merasa bersalah. Nah, kemudian hasil yang didapatkan biasanya akan menghasilkan identitas gagal. Kenapa? Karena kontrol peserta didik itu datangnya dari luar. Karena biasanya dia akan takut kepada guru, atau kalau misalnya dia takut karena mengecewakan orang lain. Kemudian posisi kontrol sebagai teman.
Posisi kontrol sebagai teman yaitu seperti membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Misalnya, kalau posisi kontrol teman itu biasanya berkata lembut, tetap lembut, kayak baik begitu. Kemudian biasanya dia bilang, ayolah lakukan demi ibu. Atau masa kamu tidak mau ingat? Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu apa? Jadi posisi pada teman ini, peserta didik akan mengalami ketergantungan. Ketika gurunya itu tidak memberikan perhatian lagi, biasanya peserta didik itu akan merasa kecewa. Ya, kemudian adalah pemantau. Pemantau ini biasanya guru itu sudah memiliki data. Jadi dia berbicara pada peraturan dan konsekuensi. Jadi istilahnya antara guru dengan siswa sudah tahu bahwa ketika saya melakukan ini konsekuensinya seperti ini. Jadi dia berbicara data atau misalnya ada rekam jejak dari peserta didik itu. Namanya kalau pemantau ya, jadi dipantau. Ya, biasanya kalau peserta didik itu sering ditanyakan kalau misalnya pada posisi itu penanganannya, misalnya ingatkan apa aturannya coba, atau misalnya peserta didik itu biasanya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian biasanya murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Misalnya dia sudah tahu konsekuensinya karena dari apa yang dia lakukan sudah ditahu bahwa apa yang dia lakukan sudah tahu apa konsekuensi ketika dia melanggar. Nah, biasanya ini identitas berhasil. Biasanya identitas ini berhasil, tetapi peserta didik itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi kontrol diri itu masih berada pada luar, berada pada karena dia kontrolnya dari luar, karena dia mengharapkan sesuatu. Nah, kemudian yang terakhir ada yaitu posisi manajer. Posisi manajer inilah yang akan kita upayakan bagaimana kita bisa terapkan dalam diri kita. Biasanya guru akan berkata atau berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin saya lihat tadi dari penjelasan Bapak Ibu guru mengarah ke manajer, seperti misalnya mengatakan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan masalah yang dihadapi, sehingga dia tahu bagaimana tidak langsung menjudge begitu. Kemudian biasanya yang dia katakan misalnya apa yang kita yakini atau apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini posisi manajer guru adalah bagaimana mendorong siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Bukan karena kita yang mencarikan dia, tapi dia menemukan sendiri. Kira-kira kalau saya lakukan ini apa dampaknya terhadap saya, dan saya sadari apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini atau menemukan solusi pada masalah yang saya hadapi. Di sini biasanya siswa akan menghargai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia mengenali dirinya sendiri, menemukan dan identitas ini biasanya berhasil karena kontrol yang datang adalah dari dalam diri. Jadi siswa itu tahu apa yang harus dia lakukan, dia kerjakan. Di sini mungkin kita lihat Bapak Ibu, kira-kira pernyataan-pernyataan begini posisi kontrol apa ini? Ya, posisi kontrol apa ini? Misalnya pernyataannya sepertinya, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu dari penjelasan tadi, posisi kontrol apa ini yang pernyataan seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia masuk posisi kontrol apa? Pembuat saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah atau penghukum? Pembuat rasa bersalah, ya. Kalau misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum, ya. Ayolah lakukan demi saya ya. Pembuat rasa bersalah. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, biasanya stiker itu kan biasanya kita berlakukan kalau misalnya anak-anak melakukan hal kebaikan, dia akan kasih bintang 1. Kemudian kalau misalnya
Kalau ini manajer ya. Iya. Kemudian kamu selalu saja yang paling terakhir. Masuk posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Kamu selalu saja yang paling terakhir. Penghukum ya, karena kita langsung menghardik ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Kira-kira dia posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ya. Kamu tidak akan mendapatkan ya, biasanya pemantau ya. Pemantau karena dia itu dia memperkirakan, menghitung gitu ya, seperti ini ya. Menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih? Penghukum atau bisa rasa bersalah, membuat rasa bersalah ya. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum ya, jadi langsung kita judge. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer ya. Jadi kita tanyakan apa yang akan dia lakukan. Jadi penerapan posisi kontrol ini bukan hanya kita sebagai guru di sekolah, tapi kita juga memainkan posisi kontrol ini kita sebagai orang tua. Apakah kita ini memposisikan diri ini sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi kita lakukan itu bukan hanya untuk di sekolah, anak-anak kita di sekolah, tapi juga kita bagaimana memposisikan diri kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena supaya anak-anak itu menyadari atau tahu apa yang dia lakukan, kemudian menyadari untuk menumbuhkan nilai-nilai itu yang dia lakukan itu atas dirinya. Nah, kita ini sebagai orang tua adalah menuntun. Tapi yang mau mengambil tindakan atau apa dari anak itu sendiri supaya dia belajar bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi itu adalah penjelasan tentang posisi-posisi kontrol guru. Ya, jadi segitiga restitusi itu bagaimana kita menjalankan langkah-langkah dalam penanganan siswa. Ya, kalau misalnya kita hadapi berbagai macam masalah, jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, keempat menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu biasanya berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yaitu biasanya kita akan berkata berbuat itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi biasa kata-kata itu kita stabilkan dulu identitas anak-anak berdasarkan apa yang akan kita katakan pada awalnya. Kemudian setelah itu kita masuk pada tahapan validasi tindakan yang salah. Biasanya berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, biasanya kata-kata yang akan muncul seperti kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa kan melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi itu adalah validasi, tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya pada saat menanyakan keyakinan itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara
intrinsik. Biasanya kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Nah, tapi ini segitiga restitusi ini kita harus terlebih dahulu punya keyakinan kelas. Baru kita terapkan seperti segitiga restitusi. Kenapa? Karena kan sudah ada peraturan-peraturan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Sehingga dalam menangani kita ada rule-nya, ada istilahnya ada yang mereka tahu, ada yang mereka pedomani gitu, untuk menjalankan satu keyakinan dalam kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama? Seperti apa gambaran ideal kelas menurut kamu? Jadi itu. Kemudian kamu ingin memiliki kelas yang seperti apa? Ya, keyakinan kelas itu atau menanyakan keyakinan itu yang akan kita berikan sehingga anak-anak itu dia akan tahu, oh kalau saya lakukan ini berarti tidak cocok. Ya, jadi apa yang akan kamu lakukan? Dia sendiri yang akan dia sendiri yang akan tahu apa yang akan dia lakukan. Dia akan menyadari sendiri apa solusi dari yang dia lakukan tersebut. Ya, itu ya Bapak Ibu. Di sini ada saya putarkan video. Mungkin di sini kita bisa belajar, mungkin pernah kita berada pada pengalaman kita sebagai guru.
bilang itu. Ada Nasi Dewi tidak ada. inisialnya yang paling kedua. gantian lagi. Gantian. Persendirian sebenarnya. Bergabung Sudah. persendirian. Bisa menangis kan dia bisa terbaca. Jadi itu tadi video yang mungkin bisa kita pernah ada di posisi seperti itu beserta diri kita dan kita sebagai guru. Mudah-mudahan dengan video itu bisa kita merefleksi diri kita, bagaimana kita mengenangani siswa, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru dalam menangani siswa yang bisa mengantarkan anak-anak kita itu lebih bertanggung jawab. Jadi dari kelima posisi kontrol itu tujuannya adalah kita sebagai guru bisa berada pada posisi manajer, ya. Bagaimana kita menuntun anak atau mendorong anak bisa memunculkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga mereka lebih bertanggung jawab dan mandiri dari apa yang mereka lakukan, mereka tahu. Ya. Jadi mungkin dari penjelasan ini mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman sehubungan dengan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ya, kalau tidak ada, sebelum saya menutup diseminasi saya hari ini, saya ingin memberikan quotes, yaitu dengan belajar guru mengajar, dengan mengajar guru belajar. Ya, jadi dengan belajar kita selalu belajar memperbaiki diri, bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu kita kepada anak didik kita, sehingga bagaimana kita menerapkan. Kemudian dengan mengajar, melalui mengajar kita banyak melihat masalah-masalah, sehingga kita bisa belajar kembali, belajar terus. Jadi namanya adalah pembelajaran sepanjang hayat. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya memberikan kesempatan ini kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan ini sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.